perkenalkan aku Jalan dengan NIM 24131303. Keamanan IoT medis yang rentan terhadap hacking. Alasan saya memilih topik ini karena semakin banyak alat medis yang menggunakan sistem IoT seperti pasien monitor, alat diagnostik, dan aplikasi kesehatan. Jika keamanan perangkat-perangkat ini tidak kuat, maka risikonya sangat besar, mulai dari kebocoran data pasien sampai gangguan pada fungsi alat tersebut. Karena itu, menurut saya topik ini sangat menarik untuk dibahas. Masalah etis utamanya adalah keamanan perangkat dan sistem medis yang masih kurang kuat, karena terhubung ke sistem IoT, di mana perangkat tersebut dapat diretas. Jika diretas, data pasien bisa bocor, bahkan fungsi alat medis bisa berubah. Ini menyangkut privasi, keselamatan, dan kepercayaan pasien. Isu ini muncul karena hampir semua alat medis sekarang berbasis digital dan terhubung ke jaringan rumah sakit. Semakin canggih teknologi, semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Jika keamanan tidak terus diperbaharui, resiko serangannya akan makin besar. Teknologi elektromedis semakin bergantung pada perangkat digital dan sistem monitoring yang terhubung ke sistem IoT. Banyak alat seperti ventilator, infusion pump, dan monitor ICU yang membutuhkan koneksi internet untuk bekerja optimal. Karena itu, teknisi elektromedis memiliki peran yang besar dalam memastikan alat tersebut tetap aman sebelum digunakan. Contoh kasus nyata, kebocoran EHAC 2021. EHAC adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat data-data kesehatan orang yang melakukan perjalanan, terutama pada waktu pandemi. Masalahnya, sistem EHAC ini ternyata tidak aman. Database-nya tidak dikunci, dan servernya dibiarkan terbuka tanpa perlindungan. Karena itu, hacker bisa masuk dan mengambil data dengan mudah. Akibatnya, sekitar 1,3 juta data orang Indonesia seperti nama lengkap, nik, informasi kesehatan, dan riwayat perjalanan, semuanya bocor ke publik. Banyak sekali yang terkena dampaknya, terutama pengguna aplikasi tersebut. Tenaga kesehatan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, pemerintah sebagai pengelola sistem. Penyalahgunaan identitas, manipulasi atau pemalsuan data kesehatan, penipuan berbasis data, hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan digital. Di sebuah rumah sakit, semua monitoring pasien di ruang ICU terhubung ke jaringan IoT. Namun, teknisi belum mengganti password bawaan pabrik pada beberapa perangkat. Hacker kemudian berhasil masuk ke jaringan rumah sakit menggunakan data pada monitor. Akibatnya, tanda-tanda vital seperti status oksigen dan detak jantung tampil tidak akurat. Dampaknya terhadap pasien ICU karena kondisi mereka terpantau dengan alat digital. Adapun perawat atau dokter yang mengandalkan ritme time dari monitor. Teknisi elektromedis sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan perangkat. Keterlambatan pemberian tindakan medis, potensi membahayakan nyawa pasien yang kritis, kerusakan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit, kerugian finansial jika sistem harus diperbaiki atau diganti. Dilema etisnya adalah antara kebutuhan teknologi yang cepat dan efisien dengan kewajiban menjaga keamanan dan privasi pasien. Di satu sisi, teknologi IoT membuat pelayanan kesehatan lebih mudah dan cepat. Tetapi di sisi lain, jika keamanan tidak diperhatikan, pasien bisa rugi. Pihak yang bertanggung jawab ada pengembangan sistem, pemerintah sebagai regulator, teknisi elektromedis, fasilitas kesehatan sebagai pengguna perangkat. Dampaknya, pasien bisa kehilangan privasi dan merasa tidak aman. Rumah sakit kehilangan kepercayaan publik, teknisi elektromedis dituntut dalam memastikan keamanan alat. Operasional rumah sakit bisa terganggu karena serangan hacker. Adapun beberapa solusinya. Yang pertama, meningkatkan keamanan perangkat. Tujuannya
supaya alat medis tidak mudah diretas dan data pasien tetap aman. Yang kedua, memastikan algoritma alat bekerja dengan benar dan memastikan semua perangkat tetap stabil dan aman. Ketiga, membuat SOP atau aturan yang jelas untuk teknologi baru. Setiap rumah sakit menggunakan alat atau sistem baru, harus ada prosedur yang jelas, termasuk cara memasang alat, cara mengatur keamanan, dan apa yang harus dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir, peran teknisi elektromedis sangat penting. Teknisi harus memastikan alat bukan hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dari ancaman hacker, melakukan pengecekan, pembaruan software, dan memastikan keamanan yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi memberikan banyak kemudahan bagi dunia kesehatan, namun juga memiliki banyak resiko yang harus diperhatikan, terutama dalam hal keamanan data dan keselamatan pasien. Jika pengelolaan data yang baik, resiko ini bisa diminimalisir. Demikian analisis saya terkait isu etis ini. Terima kasih. Kembali.